WrestleMania 40, WrestleMania terbesar dan paling bersejarah di WWE di dunia gulat profesional segera bergulir, tinggal menghitung hari lagi. The biggest main event of all time di malam pertama dan malam kedua, di mana itu fokusnya adalah finishing the story of Cody Rhodes, guys ya. Sudah siap kita nantikan dan akan memberikan impact yang besar terhadap dunia gulat profesional apapun hasilnya. Tentunya di channel ini saya selalu menekankan, saya Gilang Gulat mendukung dan mengharapkan Cody finish the story, artinya menang lawan Roman Reigns di malam kedua dan menang WWE Undisputed Universal Champion, dan finally dethrone Bloodline, dethrone the Tribal Chief Roman Reigns dan menjadi champion baru, wajah baru dari WWE. Tentu itu hanya sebuah harapan, keputusan, dan juga apa yang terjadi nanti masih belum, guys ya, akan diungkap dan pastinya akan kita lihat bersama-sama di menjelang lebaran nanti di WrestleMania XL, WrestleMania 40 tahun penyelenggaraan WrestleMania by WWE ya. Banyak hal berbeda yang terjadi menjelang WrestleMania tahun ini. Hal besar salah satunya adalah The Rock, Dwayne Johnson, the Hollywood star, the Brahma Bull, the final boss, terlibat dalam cerita dan membuat ceritanya menaik jadi level yang sangat tinggi menjelang perhelatannya, guys ya. Tentu teman-teman sudah pernah tahu apa yang terjadi, gimana menuju sana, dan juga tinggal satu show lagi untuk menunjukkan kekuatan yang sangat besar untuk menuju the show of show di tahun ini, guys ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya adalah pendukung Cody Rhodes atau Cody Crybabies. Tentunya di video kali ini sesuai thumbnail saya akan kasih tahu teman-teman alasan saya pribadi berdasarkan apa yang saya tonton, berdasarkan apa yang saya baca tentang kenapa Cody harus menang, kenapa Cody harus finish the story. Pastinya ini sedikit banyak akan menjelaskan dan menekankan kepada semua penonton dan juga subscribernya Gilang Gulat, semua orang Indonesia yang menonton WWE, biar lebih tahu kenapa banyak orang mendukung Cody Rhodes untuk finish the story. Dan ini 10 alasan yang saya kumpulkan untuk video GG List kali ini, yang berdasarkan dari opini saya sendiri, berdasarkan referensi-referensi yang saya baca, dan juga apa yang saya saksikan setelah sekian lama mengikuti WWE. Tepatnya di sejak tahun 2020-2021 ya, saya ngikutin sangat rutin lagi bagaimana cerita-cerita WWE yang berjalan. Pastinya ini juga untuk menekankan kepada casual fans casual yang nggak nonton tiap minggu, hanya banyak komentar tajam tapi tidak mengikuti secara detail apa yang terjadi story by story di WWE di era sekarang. And this is 10 alasan menurut saya kenapa Cody harus finish the story. Alasan pertama, cukup klise, setiap story harus diselesaikan. Every story has to be finished, guys ya. Dan cara menyelesaikan seperti apa? Ya dengan menang WWE Champion, yang sekarang namanya Undisputed WWE Universal Champion, yang dipegang Roman Reigns sejak sekian lama ini, sejak masa pandemi, sejak dia menang title Universal, kemudian dia menang titlenya Brock Lesnar, dan itu sudah sangat lama dan kita sudah muak dengan apa yang terjadi saat ini. Roman Reigns tidak pernah ada yang bisa merebut title dari tangannya, guys ya. Sejak return ke WWE, Cody Rhodes di tahun 2022, WrestleMania 38, guys ya. Kita saksikan sendiri di sana dia sudah dinanti oleh Seth Rollins sebagai mystery opponent, dan dia memberikan impact di return pas di Raw. Setelah WrestleMania, dia jelas menyebut misi dia balik ke WWE sebagai seorang Cody Rhodes dengan level star power yang lebih besar, jauh lebih besar daripada sebelumnya dia di WWE. Dia cuma butuh satu, ingin mewujudkan mimpi, ingin melengkapi sebuah mimpi keluarga Rhodes ya, yang mana terinspirasi dari bapaknya yang pernah megang champion WWE, WWF atau WWF waktu itu, pegang doang tapi belum pernah memenangkannya. Dan dia sebagai keturunan dari Dusty, keturunan Rhodes, harus membuat bangga ayahnya, membuat bangga keluarga Rhodes dengan memenangkan WWE Champion. That's finish the story. Bukan championship lain, bukan World Heavyweight Champion, tetapi spesifik
WWE Champion, yang sekarang sekali lagi undisputed WWE Universal Champion yang dipegang Roman Reigns. Saya pribadi mengikuti story Cody ini sejak dia return. Saya nonton setiap minggu. Saya telaah, saya review di channel saya di Gilang Gulat dan awalnya di Gilang Wrestling sebelum saya bikin channel Gilang Gulat, dan pastinya saya sangat tahu gitu loh bagaimana perjuangan Cody hingga di titik dia akan match melawan Roman Reigns untuk kedua kalinya ini. Dengan berbagai strategi dia lakukan. Mungkin awalnya dia harus terhenti dengan cederanya yang cukup panjang ketika dia feud dengan Rollins, tetapi saat dia return di Royal Rumble, fokusnya sudah langsung berubah untuk mewujudkan mimpi dia untuk finishing the story. Kenapa Cody membuat slogan finish the story? Simple, jelas dia ingin menyelesaikan cerita yang dia memang sudah ungkapkan sejak awal dia return, dan memang story Cody ini harus finish, guys. Karena kalau tidak finish tahun ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Mungkin akan ada yang berpendapat sebuah cerita bisa berakhir good ending, ending yang membahagiakan, bisa berakhir bad ending, ending yang menyebalkan. Bagi saya, apa yang disebutkan Cody finishing the story adalah capture WWE Champion. Jadi selain capturing WWE Champion, story tidak finish. Story akan berakhir tidak finish. Alasan kedua dari saya pribadi adalah Roman Reigns dan Bloodline sudah terlalu lama. Mayoritas dari penonton Gilang Gulat pasti setuju. Roman Reigns sudah terlalu lama, sudah sangat membosankan. Bahkan tahun ini WWE butuh The Rock untuk nge-hype kekuatan Bloodline. Dia butuh The Rock untuk ngangkat lagi Roman Reigns yang jarang muncul ini. Yang muncul sesekali saja. Ketika The Rock datang, jelas menaikkan level rivalry menuju WrestleMania. Tadinya tidak ada rencana untuk memasukkan The Rock ke dalam cerita ini. Tiba-tiba The Rock datang untuk ngerebut spot Cody, terus Cody banyak yang dukung we want Cody, Cody cry babies. Akhirnya The Rock terlibat sebagai heel dan membela Roman Reigns. Padahal awalnya ketika The Rock kembali, itu kan kita taunya The Rock yang menantang Roman Reigns. Tetapi entah itu rencananya WWE untuk membuat drama perubahan The Rock menjadi heel ini dengan cara seperti itu, atau memang tidak sesuai rencana, Cody banyak yang dukung untuk menghalangi The Rock melawan Roman Reigns ini, guys ya. Tapi intinya butuh seorang The Rock untuk mengangkat Bloodline di story menjelang WrestleMania tahun ini. Jadi menurut saya itu menunjukkan kalau Bloodline itu sudah tidak relevan lagi kalau The Rock tidak terlibat dalam cerita Bloodline menuju WrestleMania melawan Cody ini. Atau memang sekedar ya butuh The Rock aja untuk membuat story-nya menjadi lebih besar, guys ya. Bloodline sudah mendominasi WWE sekitar 3 tahunan ini, guys ya. 2 tahunan lebih atau 3 tahunan, dan ceritanya begitu-gitu aja. Roman Reigns lawan seseorang pegulat babyface, diganggu Bloodline. Roman Reigns lawan siapa? Diganggu Bloodline endingnya. Roman Reigns lawan siapa nggak terlalu kuat, jadi tanpa diganggu Bloodline bisa menang. Roman Reigns selalu bisa memenangkan sebuah match premium live event yang jarang dia lakukan dengan bantuan Bloodline. Dan itu terjadi selama lebih daripada 2 tahun, guys ya. Dan tahun ini Cody punya rencana dong pasti untuk menyelesaikan story-nya dengan bantuan. Karena dia bilang dalam promonya dia tidak bisa melakukan ini sendiri, makanya dia butuh seorang partner, dan banyak bala bantuan yang disiapkan di WrestleMania tahun ini untuk Cody. Jadi alasan kedua ini sangat-sangat masuk akal menurut saya, karena pastinya fans bosan dan WWE harus punya manuver, harus punya terobosan dan keputusan besar untuk merefresh Bloodline lagi, untuk merefresh championship utama yang dimiliki. Apa kabar rekor-rekor? Tidak ada rekor-rekor kalau saya bilang ya guys ya. Untuk menambah rekor lagi, pastinya untuk harus mengorbankan star powernya Cody, harus mengorbankan perjuangan Cody yang sudah dia lakukan semenjak 3 tahun ini, guys ya. Alasan ketiga menurut saya Cody harus finish the story tahun ini adalah, kalau bukan tahun ini, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan Cody, siapa lagi? Kalau sekarang tidak dilakukan, mungkin WWE merencanakan Cody akan menang di Bash in Berlin, di Backlash, di SummerSlam, Survivor Series, WrestleMania tahun depan. Basi. Story perjuangan Cody akan basi. Orang sudah menunggu Cody ini untuk rematch lagi sejak tahun lalu. Orang menunggu Cody untuk finish the story sejak tahun lalunya lagi. Dan sudah lama menunggu, harus dapat ending yang memuaskan. Terutama bagi fans gulat profesional yang selalu mengikuti, yang senang dengan karakter heroik dan babyface seperti yang Cody perankan saat
ini, guys. Kalau bukan Cody, siapa lagi? Kalau misal Cody sudah tidak berhasil untuk memenangkan atau memfinish story-nya, siapa yang akan bisa finish the story? Level star power orang lain selain Cody di WWE tidak ada. Tidak ada pegulat yang level star power-nya sebesar Cody yang sekarang. Semua orang mendukungnya, semua orang ingin dia menang. Mayoritas lah guys ya, ada beberapa yang tidak ingin dia menang sepertinya. Kalau bukan Cody, Randy Orton tidak cukup kuat dengan story yang dia miliki sekarang. Dia malah compete untuk US Championship. Jelas itu menunjukkan kalau dia sebatas mid card. Drew McIntyre sudah pernah kalah dari Roman Reigns di Clash at the Castle, dan setelah itu langsung drop dianya, langsung nyasar mid card, dan dia juga sedang lagi masa kontraknya yang belum jelas ini mau lanjut apa enggak. Terus seorang Seth Rollins yang memang pernah menang lawan Roman Reigns, tapi untuk story yang sekarang sedang berlangsung, build up untuk diri dia, apakah dia bisa menang lawan Roman Reigns nanti di kesempatan lain ketika dapat championship build up lawan Roman Reigns lagi. Tentu kita tidak akan sebergairah ini untuk mendukung Rollins ke depannya nanti, karena sudah kesal dengan apa yang sudah disajikan WWE sebelumnya jika Cody kalah di WrestleMania XL tahun ini. Sekali lagi saya tekankan, alasannya kalau bukan Cody siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Nggak ada kesempatan lagi menurut saya. This is the last chance. Ngomong-ngomong The Last Chance, dijelaskan dalam sebuah promo di SmackDown, The Rock bilang kalau tahun ini di WrestleMania 40 ini adalah kesempatan Cody untuk menantang Roman Reigns for WWE Champion. Bukan cuma Roman Reigns, ini kesempatan Cody terakhir untuk menantang, untuk berjuang mendapatkan WWE Undisputed Universal Champion. Jika Cody kalah di WrestleMania XL, tidak akan ada kesempatan lagi untuk dia lawan siapapun yang jadi champion WWE. Dia mungkin akan dapat kesempatan di World Heavyweight Champion. Tetapi itu tidak finish the story. Akan sangat ganjal di hati saya, di hati semua fans gulat profesional, ketika Cody tidak dapat champion yang dia inginkan, champion yang akan menyelesaikan story-nya, champion yang diidam-idamkan keluarganya. Maka dari itu, nggak ada lagi kesempatan di lain waktu, karena ini kesempatan terakhir Cody. Makanya saya bilang, Cody harus finish the story tahun ini. That's the big reason. Karena ini kesempatan terakhir Cody. Kalau Cody kalah, dia akan menelan ludahnya ibaratnya guys ya. Dia melakukan hal yang pernah dia lakukan, yaitu waktu di AEW. Dia berpromo untuk lawan Jericho. Dia bilang ini kesempatan terakhirnya. Dia nggak mau nantang AEW World Champion lagi kalau dia kalah lawan Jericho. Dan dia kalah. Dan itu senjata makan tuan bagi dia. Dia tuh mendapat jatah mid-card title, yaitu TNT Champion. Dan juga itu nggak jadi efek cukup besar untuk dia dan juga AEW. Dan dia banyak dibu penonton karena penonton pengen dia jadi seorang heel, karena dia nggak mau. Dan itu jadi bumerang bagi dia sendiri. Kalau dia bilang ini bukan kesempatan terakhir untuk nantang AEW World Champion, mungkin di masa depan mungkin dia akan jadi AEW World Champion ketika dia masih di AEW guys ya. Jadi menurut saya mungkin Cody tidak akan mengulang kesalahan untuk kedua kalinya. Dia harus memanfaatkan peluang kesempatan terakhirnya menjadi WWE Champion. Nomor 5 alasan saya pribadi kenapa Cody harus finish the story adalah Cody siap jadi face of the company untuk menggantikan Roman Reigns, untuk menggantikan posisi sebagai seorang next John Cena, next Hulk Hogan, orang-orang yang jadi face of WWE. Cody sudah sangat siap. Setiap dia berpromo, dia mempromokan kata-katanya, hype-nya dari hati guys. Bukan sekedar ngapalin skrip, tapi dari hati. Dia nyampaikan dengan emosional, fans menerimanya pun dengan emosional dan sangat menerima apa yang Cody sampaikan. Koneksi dengan fans yang luar biasa. Ketika ada bocil yang pengen beltnya, dia kasih ke bocil dan bocil itu senang sekali. Dan banyak fans-fans yang memang mengidamkan Cody, yang terinspirasi dari perjalanan Cody ini. Banyak yang mendukung Cody. Buktinya ada hashtag We Want Cody yang cukup powerful, Cody Crybabies yang juga cukup powerful. Semua orang wah ketika dia entrance. Kurang star power apa itu? Kurang siap apa itu Cody? Dengan level popularitas segede itu, tinggal dapat champion, komplit lah sudah perjuangan Cody. Komplit lah Cody sebagai the face of the company. Pertanyaannya memang berapa lama dia akan pegang? Itu nanti pikir belakang. Yang jelas dia memang sudah layak untuk menjadi ikonnya WWE, orang yang akan tampil mewakili WWE dimanapun WWE butuhkan. Karena Cody bukan seorang part-timer, Cody full-timer. Dia sebagai champion akan muncul setiap minggu.
Walaupun bukan match ya, tapi dia muncul setiap minggu aja sudah senang gitu guys ya. Seorang champion muncul tiap minggu, story-nya jelas, penantangnya jelas, World Horse Champion, and that's what we need guys ya dari Cody sebagai champion. Alasan keenam, ini malah saya sebutin sebenarnya. Jika Cody kalah, saya yakin WWE dan Cody sendiri akan dicemooh oleh fans yang sudah berharap, yang sudah ingin perubahan baru, ingin reset moment untuk WWE mendapat champion baru. Tetapi ternyata harapan itu pupus. Tapi ternyata Cody hanya seorang mid-card Cody Rhodes yang tidak akan pernah menjadi WWE champion, tidak pernah akan bisa mewujudkan mimpinya dan keluarganya. Itu sesuatu hal yang negatif yang akan WWE dapatkan. Walaupun saya yakin, saya juga, kita semua, banyak orang akan tetap menonton produknya WWE, akan tetap menonton cerita apa yang berlanjut untuk Cody ini. Tetapi kekecewaan itu pasti. Orang pasti akan kecewa, tidak percaya lagi dengan WWE nge-build up sesuatu yang besar, nge-build up cerita yang sangat panjang, long term storyline yang membuang-buang waktu kita. Kita sudah invest waktu kita untuk menonton itu, tetapi berakhir dengan kekecewaan. Seharusnya memang sebagai company yang pastinya akan memberikan apa yang fans minta, WWE harus kasih kepuasan, WWE harus kasih penyelesaian yang manis bagi semua fans Cody yang mengharapkan finish the story terjadi di WrestleMania XL. Sekali lagi, kalau Cody kalah, mungkin fans akan memberikan tanggapan negatif pada WWE, dan mungkin akan memberikan respon negatif juga kepada Cody Rhodes yang nyatanya udah pindah ke WWE dari AEW, dan ternyata di treatment tidak jauh beda dengan apa yang sudah dengan sebelumnya. Yang ketujuh, alasan Cody harus menang WWE Champion atau finish the story, yaitu tahun ini ceritanya sudah paling masuk akal guys ya. Di tahun 2023, Cody ngerasa dia bisa sendiri ngalahin Roman Reigns. Dia bisa tanpa bantuan siapapun. Cuma dia sempat ya membuat Sami dan Kevin Owens bersatu kembali untuk menghadapi Uso dan berakhir, dan akhirnya dia menang. Tetapi Cody harus face to face dengan Roman Reigns sendiri. Cody Rhodes nggak punya plan untuk ngurusin antek-antek yang akan membantu Roman Reigns dalam matchnya. Jelas Solo Sikoa. Cody nggak punya plan itu. Yang dia punya, dia bisa juang sendiri, dia bisa ngurusin Roman Reigns sendiri, nggak bisa. Bodohnya Cody di 2023 seperti itu. Tapi di 2024, Cody adalah seorang babyface yang bisa dibilang smart guys ya. Dan dia akui dia tidak bisa ngalahin Roman sendiri. Dia harus butuh partner. Dan tahun ini kehadiran The Rock memang memberi warna tersendiri dalam ceritanya. Tetapi yang menurut saya masuk akal adalah WWE ngebentuk sebuah cerita di mana Cody harus berjuang 2 malam. Cody harus bertanding 2 malam. Di malam pertama dia harus bersama Rollins mengalahkan The Rock dan Roman Reigns, biar di malam kedua dia bisa fair one on one. Dan ini memberikan kita harapan yang cukup besar. Jadi nanti di malam kedua Cody bisa menang tanpa bantuan Solo, dan The Rock memastikan itu. Kalau Cody menang di malam pertama, tidak akan ada gangguan apapun dari Bloodline. Itu memberikan harapan besar dan juga kans besar untuk Cody bisa menang di match itu. Karena tahun lalu nggak ada peraturan ini. Siapapun bisa akan mengganggu, siapapun bisa akan membuat Cody kalah. Dan tahun ini The Rock menjanjikan itu. Tetapi kalau Cody kalah dengan Rollins di malam pertama, ini efeknya adalah Bloodline Rules di malam kedua. Jadi bebas nih, The Rock mau jadi siapa, mau jadi referee bisa, Wiseman mau jadi announcer bisa, Jimmy mau jadi ring bell bisa, Solo mau nyanyiin lagu kebangsaan bisa, semuanya bisa melakukan apapun. Bisa jadi matchnya no disqualification, false count anywhere, dan bla bla bla. Pokoknya apapun yang menyulitkan Cody pasti akan dilakukan oleh The Rock dan juga Bloodline di malam kedua. Kemungkinan pertama itu akan sangat mudah bagi Cody. Kemungkinan kedua akan sangat menyulitkan bagi Cody. Tapi hear me out. Ketika Cody kalah di malam pertama, dia dapat Bloodline terus di malam kedua di main eventnya. Perjuangan Cody untuk menang sangatlah berat. Jika dia menang di malam kedua, itu akan jadi kemenangan yang sangat manis. Itu akan jadi kemenangan yang luar biasa, menunjukkan perjuangan yang sangat besar seorang babyface, seorang Cody untuk menang dan finish the story. Tentunya saya yakin Cody sudah memikirkan backup yang dia siapkan untuk bisa
membuat impact, bisa sedikit banyak membantu Cody menang, bisa membuat matchnya jadi cukup imbang walaupun bloodline rules guys ya. Karena Cody pernah bilang dan penekanan kalau dia nggak bisa melakukan ini sendiri. Mungkin akan ada bala bantuan baru yang disiapkan di matchnya Cody melawan Roman Reigns. Kita nantikan saja. Itu menurut saya alasan berikutnya karena ceritanya sudah sangat masuk akal guys ya. Dan yang paling jelas memang build up-nya 1 tahun guys. Sebelumnya di 2003 build up Cody untuk lawan Roman Reigns cuma berapa? 3 bulan. 2 bulan apa 3 bulan doang, sangat tipis. Sekarang 1 tahun build up-nya. Walaupun sempat lawan Brock Lesnar dulu ya, tapi kan dia promo terus tuh. Dia nyindir ataupun sedikit memberikan petunjuk terus kalau dia memang masih siap untuk finish the story. Setahun kita nunggunya. Build up-nya cukup dah. Dan makanya itu saya bilang masuk akal lah ceritanya untuk saat ini. Nomor 8. Kenapa Cody harus finish the story? Karena Roman Reigns tanpa champion tetap tribal chief. Seorang Roman Reigns saja yang menjadi seorang tribal chief tidak butuh championship. Tanpa championship, kita tetap acknowledge Roman Reigns as a tribal chief. As a tribal chief di bloodline tidak butuh sebuah championship. Sempat saya sindir tadi soal rekor. Banyak orang yang berpikir harus pecahin rekornya Hulk Hogan. Itu kalau nggak salah sampai September, berarti setelah SummerSlam. Mungkin Survivor Series kalau mau dethrone dengan rekor championship reign-nya Hulk Hogan yang di nomor 3, jadi dia bisa nomor 3 setelah SummerSlam dan sebelum Survivor Series. Cody kalau mau menang di Survivor Series tuh WWE Champion, tapi nggak bisa karena Cody udah dapat kesempatan terakhirnya untuk nantang Roman Reigns di WrestleMania ini. Kalau saja tidak disebut atau tidak dikasih persyaratan oleh The Rock Cody ini kesempatan terakhirnya, mungkin masih ada pikiran saya kalau Cody akan dapat championnya setelah Roman pecah rekor. Dia akan jadi nomor 3 terlama pegang title, di atasnya Hulk Hogan gitu. Dan menurut saya untuk Roman Reigns mecahin rekornya Hulk Hogan sudah tidak relevan lagi untuk diwujudkan. Cukuplah Roman Reigns sudah megang sepanjang ini, sejauh ini. Cukuplah Roman Reigns sudah mendominasi sejak lama. Cukup. Saya berkali-kali tekankan di live saya, kenapa championship tuh bisa lama, bisa 5 tahun pegang champion, bisa 4 tahun pegang champion. Karena acara gulat itu hanya sebulan sekali. Jarang guys. Gak seminggu sekali atau seminggu 2 kali seperti tahun ini. Seperti sekarang ini. Zaman dulu kadang dalam 1 tahun itu cuma ada 12, 15 pertandingan. Makanya tidak terasa lama 5 tahun pegang champion. Tapi kalau sekarang di setiap minggu 2-3 kali show, itu sangat lama rasanya seorang champion. 3 tahun Roman Reigns saja pegang title itu lama banget rasanya. 2 tahun lebih ya. Sudah sangat lama banget, 1000 hari dia pegang title. Kalau dulu mah masih it's okay. Dan gak masuk akal zaman sekarang mau mecahin rekor yang zaman dulu. Tidak masuk akal. Akan sangat sulit untuk diwujudkan dan tidak perlu diwujudkan menurut saya. Sudah cukup lah Roman Reigns pegang title selama ini. Itu udah cukup menekankan kalau Roman Reigns the greatest of all time. I acknowledge that. He is the greatest of all time. The GOAT. God mode. Tribal Chief. I acknowledge him. But udah, Tribal Chief, still Tribal Chief. Without the champion, still Tribal Chief. Dia bisa akan mendominasi sebagai Tribal Chief di Bloodline, bisa bikin cerita prahara Bloodline. Mungkin The Rock akan menantang Roman Reigns suatu saat, masih akan relevan. Mungkin Roman Reigns bisa minta rematch lawan Cody di Backlash, di SummerSlam, masih bisa. No worries gitu. Tidak akan bingung lah gitu. Tapi kalau Cody butuh menang ini. Di sini doang kesempatannya. Lagi-lagi. Alasan ke-9 kenapa Cody harus finish the story menurut saya, karena banyak yang mau Cody menang. Banyak yang mau Cody menang. Saya yakin 98%, 97,5%, 2,5-nya untuk yang membutuhkan guys ya. 97,5% penonton WWE rutin setiap minggu pasti berharap, ini bukan memprediksi ataupun mengira-ngira, berharap Cody selesaikan story-nya di WrestleMania. Banyak buktinya guys. Dan menurut saya, orang yang tidak mendukung Cody, yang berpikir dari harapannya Cody kalah, harapannya yakin Roman Reigns menang, karena berharapnya seperti itu, karena memang dia mengira seperti itu tanpa melihat story-nya, saya yakin orang itu tidak mengikuti WWE setiap minggu. WWE tidak mengikuti berita, tidak mengikuti promo demi promo, tidak paham apa yang diceritakan setiap minggunya. Makanya ketika lihat The Rock dukung Roman Reigns, The Rock pasti menang dong. Roman Reigns pasti menang dong. Itu.
Saya yakin sekali orang yang mendukung Roman Reigns dan The Rock, orang yang tidak mengikuti WWE setiap minggu, detail demi detail, story demi story, promo demi promo. Keyakinan saya itu guys. Berarti masih ada 2,5% yang mungkin salah guys ya. Tapi lagi-lagi keyakinan saya 97,5%. Dan orang yang mendukung Roman Reigns dan The Rock, orang yang tidak mendukung Cody, tidak mengharapkan Cody menang, adalah orang casual fans kalau kita menyebutnya ya. Orang yang nggak nonton tiap minggu, orang yang hanya ngecek-ngecek highlight, orang yang hanya nyimak-nyimak story, yang istilahnya itu tidak begitu invest untuk mengikuti setiap minggunya. Saya dan sebagian besar penonton Gilang Gulat, sebagian kecil penonton Gilang Gulat itu mengikuti setiap minggu guys. Dari sejak saya bilang ya, saya mengikuti sejak 2020. Every week, every single week, never miss an episode. Saya selalu nonton. Makanya dari itu saya bilang, hanya seorang casual fans yang tidak berharap Cody finish the story. Correct me if I'm. Dan yang terakhir, kenapa menurut saya Cody harus finish the story? Yaitu, simply, we need a new champion. Kita butuh seorang champion baru. WWE butuh seorang wajah baru yang pegang title WWE. Karena seorang champion baru akan memberikan fresh start, akan memberikan potensi-potensi perseteruan, potensi-potensi storyline baru, penantang baru yang akan lebih menarik untuk kita nantikan. Kita juga pasti mengidamkan seorang champion yang muncul setiap minggu, bukan menjelang pay-per-view besar aja. Kita mau champion yang juga defend championship di pay-per-view lain seperti Payback, Backlash. Bukan cuma nunggu pas SummerSlam, pas nunggu pas Arab Saudi, cuma nunggu pas WrestleMania, cuma datang, cuma promo dikit doang, nggak ngapa-ngapain. Kita nggak mau itu. Sudah lama kita nggak punya champion seorang full-timer. Sejak Roman Reigns memutuskan dia jadi seorang part-timer dari tahun 2021, kalau nggak salah 2020, lupa saya, 2021. Dan inilah waktunya, inilah saatnya. Dan yang paling penting, kita butuh champion baru karena orang baru sekarang nih yang megang WWE secara penuh, yaitu Triple H. Tahun kemarin Triple H memang megang secara kreatif, tapi masih ada Vince McMahon di atasnya. Masih bisa coret-coret Vince tuh. Masih bisa terserah dia. Yang milih Hall of Fame juga dia, masih keputusannya finalnya ada di dia. Yang mau milih siapa champion tetap dia. Tapi sekarang penuh dipegang Triple H. Triple H punya power untuk memilih Cody sebagai champion. Triple H punya power untuk ngereset ini semua. Saya sempat ngomong gini di WrestleMania 2023, prediksi WrestleMania 2023. Harus ada reset sebelum WrestleMania 2003 waktu itu. Dan sekarang saya bilang seperti ini lagi, tapi keyakinan di tahun lalu sama harapan keyakinan tahun ini levelnya berbeda guys. Sekarang saya sangat mengharapkan itu. Dan kemenangan Cody itu suatu keharusan bagi saya. Kalau Cody kalah gimana guys ya? Mungkin ada teman-teman bilang, oh Cody pasti kalah. Kalau Cody kalah gimana bang? Saya nggak sabar ngeliat mukanya Bang Gilang ketika Cody kalah. Well, ketika Cody kalah, kekecewaan besar memang sangat saya rasakan sebagai fans. Saya yakin teman-teman juga akan kecewa. Seperti saya bilang tadi alasannya, kalau Cody kalah, WWE akan mendapatkan respon negatif dari penonton. Cody pun juga akan dapat respon negatif dari seluruh fans yang ada di dunia. Kayak mencemooh dan menjelek-jelekan gitu. Tapi untuk saya pribadi, jelas saya akan kecewa. Saya akan mungkin tidak bersemangat lagi untuk mengikuti apa yang terjadi. Saya mungkin akan marah. Tapi tetap harus realistis guys. Kalau ini memang keputusannya WWE, keputusannya Triple H, dan kita sebagai fans WWE, saya fans gulat, fans WWE tetap mungkin akan mencoba mengikuti cerita walau masih akan dongkol rasa hati ini dan tidak akan mau terkecoh lagi dengan long term storyline yang WWE akan tawarkan lagi di kemudian hari. Dan itu dia 10 alasan kenapa Cody harus finish the story. Apakah 10 alasan ini meyakinkan teman-teman kalau Cody bakal menang? Atau mungkin ada alasan lain yang mungkin teman-teman punyai? Silahkan komen di bawah. Dan apakah alasan yang saya sebut ini tidak cukup meyakinkan teman-teman semua kalau Cody akan menang dan finish the story di WrestleMania XL WrestleMania 40 tahun 2024? Komen di bawah dong guys. Terima kasih selalu support channel Gilang Gulat di GG List video kali ini. Jangan lupa subscribe and thank you.